Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan, kesempatan dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Indra, silakan dipimpin doanya. Amin. Setelah itu ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang dipanggil silakan angkat tangan. Yang pertama ada Akila Tariso Putri, hadir? Hadir. Lalu ada Kansa Ismi Sabita, hadir? Hadir. Lalu ada Rizka Ramadhani. Apakah hadir, Rizka? Oke, ada ya. Lalu ada Indra Arif Ramadan, hadir? Oke, hadir. Ada Habibi Ramadan. Mana Habibi Ramadan? Tidak ada, kenapa? Oh, sakit. Oke. Semoga Habibi dapat berkumpul kembali ya, dan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ada Rifa Syifaulana, hadir? Ada Ade Nur Ali Pratama, hadir? Ada Hilwan Dini, hadir? Lalu ada siapa nih? Lalu ada Juan Pratama, hadir. Oke. Alhamdulillah ya semuanya hadir kecuali tadi Habibi ya, Habibi sakit. Oke anak-anak, kali ini kita langsung ke bab 8, yaitu adab bersosial media, adab menggunakan sosial media. Anak-anak, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang setiap hari memakai media sosial? Saya yakin ya, hampir semua dari kalian itu menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, atau Facebook, atau Twitter ya, yang dimana kita bisa disebut X, yang biasa disebut X ya. Nah, itu nggak apa-apa banget teman-teman, karena saya pun seperti itu. Saya pun tidak bisa jauh dari media sosial, tidak bisa jauh dari handphone ya. Nah sekarang coba kalian renungkan, sekalian bayangkan, pernahkah kalian melihat yang berita yang ternyata itu setelah beberapa hari diketahui sebagai berita bohong? Atau mungkin kalian pernah menerima sebuah informasi di grup WhatsApp keluarga yang langsung diteruskan tanpa mengetahui apakah informasi tersebut itu benar atau tidak. Oke, rata-rata kalian menjawab pernah ya. Nah, anak-anak, fenomena tersebut itu sangat sering kali terjadi. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan kepada manusia. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa dibatasi jarak dan waktu. Informasi juga dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Namun di balik itu semua, di balik kemudahan tersebut itu terdapat tantangan yang sangat besar, yaitu bagaimana cara kita menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak sesuai dengan ajaran Islam ya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang taat, kita itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan secara langsung gitu ya, tetapi juga terhadap apa yang kita tuliskan, jemari kita pakai gitu ya melalui media sosial. Jadi di setiap komentar, di setiap unggahan maupun informasi yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana Islam mengajarkan adab dalam menggunakan media sosial agar teknologi itu menjadi sarana memperoleh pahala, bukan menjadi penyebab dosa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian
mampu menjelaskan pengertian adab menggunakan media sosial, lalu memahami dalil Al-Quran mengenai pentingnya tabayun, lalu menganalisis permasalahan yang sering terjadi di media sosial berdasarkan nilai-nilai Islam, serta menerapkan adab bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada layar di sini. Pada gambar pertama terlihat seseorang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, pada gambar kedua terlihat seseorang memberikan komentar yang menghina orang lain. Lalu pada gambar ketiga itu terlihat adanya cyberbullying di media sosial. Nah, coba anak-anak pikirkan, mengapa peristiwa tersebut itu semakin sering terjadi dalam waktu dekat ini? Apa sih dampak bagi korban maupun masyarakat? Oke anak-anak, banyak konflik yang sebenarnya berawal dari media sosial. Perselisihan antar teman, lalu permusuhan, bahkan proses hukum itu dapat terjadi hanya karena seseorang tidak berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus menjaga lisan, termasuk menjaga jemari ketika mengetik di media sosial. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan adab? Adab adalah tata krama atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan media sosial merupakan sarana komunikasi yang berbasis internet yang memungkinkan seseorang berbagi informasi, lalu berinteraksi dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Jadi, intinya itu adab menggunakan media sosial adalah perilaku seorang muslim ketika menggunakan media sosial dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan akhlak mulia. Anak-anak, media sosial itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Islam ya, yang dilarang oleh agama kita. Nah, yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana cara kita itu menggunakan media sosial tersebut dengan baik. Apabila digunakan untuk menyebarkan ilmu, lalu mengingatkan waktu sholat, berdakwah, atau memberikan motivasi, maka media sosial itu dapat menjadi pahala maka menjadi positif ya. Sebaliknya, apabila digunakan untuk menyebar fitnah, lalu menyebar kebohongan, ujaran kebencian, atau membuka aib orang lain, itu maka media sosial tersebut itu menjadi sumber dosa ya. Kalau misalkan tadi menjadi positif, sekarang itu menjadi negatif jadinya kalau seperti itu. Anak-anak mungkin kalian bertanya, loh memangnya ketika zaman Nabi itu sudah ada medsos? Apakah Nabi itu menggunakan WhatsApp dan lain-lain gitu ya? Seperti yang kita ketahui bahwasannya memang ya zaman dulu itu belum ada media sosial. Tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya itu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, jelas banget ya dari ayat tersebut kita itu harus selalu cek kebenaran setiap informasi yang diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan dalam menggunakan media sosial, yang artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut juga menjelaskan agar seorang muslim dalam berinteraksi itu dengan orang lain, mereka itu merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Nah, di Quran surat Al-Hujurat juga mengajarkan kepada kita prinsip tabayun. Anak-anak, tabayun itu apa?
Nah, tabayun itu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Tabayun itu sangat penting ya anak-anak ya pada di era digital ini karena informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Sekali kita menekan tombol share, berita tersebut itu dapat dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang. Apabila informasi tersebut itu ternyata salah, maka dampaknya juga akan sangat besar. Nah, adapun beberapa adab menggunakan media sosial. Yang pertama itu melakukan tabayun yang tadi Ibu sudah jelaskan. Tabayun itu jangan mudah percaya terhadap berita, lalu pastikan sumbernya itu berasal dari media yang terpercaya. Lalu jangan hanya membaca judul ya, tetapi baca isi informasi lengkapnya. Lalu menjaga lisan dan jemari. Meskipun kita tidak berbicara secara langsung, tulisan yang kita buat di sosial media itu tetap dihitung sebagai ucapan. Karena itu hindarilah dengan menghina orang lain, lalu berkata kasar, lalu mencaci, menyebarkan fitnah, dan melakukan cyberbullying. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu tidak ada yang seperti itu ya di sini. Lalu menghargai atau menjaga privasi orang lain. Itu tidak semua anak-anak, tidak semua orang itu ingin ya foto dan videonya itu boleh diunggah dengan kita gitu. Nah, kita harus meminta izin apabila ingin membagikan foto, entah itu dengan teman dekat kalian sekalipun, itu harus minta izin ya anak-anak. Lalu Islam juga mengajarkan untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Terus ada menggunakan media sosial untuk kebaikan. Nah, media sosial ini dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu agama, berbagi informasi atau motivasi, lalu mengajak kepada kebaikan, mengingatkan waktu ibadah, dan membantu sesama. Jika itu semua digunakan dengan benar, media sosial itu menjadi salah satu bentuk amal jariah kita. Anak-anak, di sini Ibu ada studi kasus ya. Suatu hari, Budi menerima pesan WhatsApp yang berisi informasi bahwa salah satu gurunya melakukan pelanggaran di sekolah. Tanpa mencari tahu kebenarannya, Budi langsung meneruskan berita tersebut kepada orang banyak gitu, ke grup, salah satunya itu ke grup kelasnya dia. Nah, dalam waktu singkat itu berita tersebut ternyata langsung menyebar ke berbagai grup lainnya. Lalu beberapa hari kemudian ternyata pihak sekolah memberikan klarifikasi bahwa informasi tersebut itu ternyata salah ya, ternyata tidak benar. Nah, menurut kalian itu apa kesalahan yang dilakukan oleh Budi? Mungkin Akila bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh Akila tadi. Jadi kesalahan Budi itu adalah langsung ya mempercayai dan menyebarkan berita tanpa melakukan tabayun. Lalu perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, sudah pasti ya. Apalagi merugikan guru tersebut ya yang kena fitnah gitu sama Budi. Lalu menimbulkan fitnah, bahkan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus memastikan bahwa setiap informasi yang kita bagikan itu benar, lalu bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengolah media sosial dengan baik, lalu berpikir sebelum mengetik, lalu memeriksa informasi tersebut sebelum membagikannya, lalu menggunakan bahasa yang santun, tidak ngomong kasar ya anak-anak, lalu serta menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan manfaat. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Ibu minta 4 orang anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mau siapa saja? Oke, yang pertama Rizka. Oke, bener banget ya. Tadi Rizka sudah bilang itu ada menggunakan media sosial merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Lalu ada lagi yang kedua,
Hilwa mau Hilwa? Benar sekali, setiap informasi itu harus diperiksa terlebih dahulu ya. Lalu yang ketiga, Ade mau Ade? Oke, benar sekali ya, kita harus menjaga lisan dan jemari ketika berkomentar. Yang terakhir, Kansa. Rifa ya. Nah, Rifa bilang benar sekali ya, itu media sosial itu memanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan. Melalui studi kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus digunakan secara bertanggung jawab. Sebagai generasi digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan media sosial tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu, kebaikan, manfaat. Lalu itu tuh bukan sebagai tempat menyebarkan kebencian, lalu fitnah ataupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang sudah tadi Ibu jelaskan, kita sudahi pembelajaran pada hari ini karena bel juga sudah mulai berbunyi. Ibu sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi yang akan membahas topik-topik selanjutnya ya, membahas bab-bab selanjutnya. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.